Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini saya pengen mungkin sedikit bahas prediksi siapa sih yang bakal kuat banget nanti di sirkuit Mandalika ketika MotoGP akan berlomba di sini. Ya, mungkin terkhusus MotoGP ya, karena memang MotoGP-nya sendiri sudah melakukan official test di sirkuit Mandalika ini. Ya, sirkuit yang panjangnya itu 4.301 meter ini memang cukup menarik kemarin ketika tes ya. Kita udah nonton kan di sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Memang banyak kejadian-kejadian yang memang cukup unik bagi MotoGP-nya sendiri dan juga bagi penonton-penonton di seluruh dunia dan juga para pebalap dan juga kru-kru MotoGP. Oke, kita nggak bahas di sana, tapi kita akan bahas siapa sih kira-kira yang bakal kuat banget nanti di MotoGP Mandalika. Kalau kita lihat dari hasil kombinasi 3 hari ini, jadi sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 adalah pembalap Repsol Honda Team, yaitu Pol Espargaro dari Spanyol yang cukup kuat banget di sirkuit Mandalika ini. Jadi, kalau menurut saya pribadi ya, langsung aja kita to the point, nggak usah berlama-lama, karena akan bertele-tele, nanti kalian akan bosan juga. Pol Espargaro sangat nyaman dengan motor RC213V tahun 2022 yang sangat berubah total dibanding RC213V tahun sebelum-sebelumnya. Ini yang cukup menarik karena memang beberapa informasi yang saya baca dan saya lihat itu motor ini tuh banyak berubah dan juga bobot distribusinya tuh sangat berubah. Jadi memang agak diarahkan ke belakang, istilahnya mungkin seperti itu yang kalau saya pahamin ya. Jadi Pol Espargaro tuh sangat nyaman banget dengan motor RC ini dan terbukti di seri Qatar. Ya, di seri pertama di sirkuit Qatar dia sangat kuat banget, tapi ya memang tipikal dia seperti itu ya. Jadi kurang gimana ya, kurang juara banget lah ya. Jadi akhirnya harus di-overtake oleh Enea Bastianini ini bahkan oleh juga Brad Binder. Kalau kita lihat catatan waktu official test di Mandalika ini, Pol Espargaro mencetak 1 menit 31 detik 060 poin. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, pembalap MotoGP itu bahkan bisa sampai posisi 21 ya. Kalau kita lihat yang bisa mencetak 1 menit 31 detikan. Wow, nggak nyampe 1 detik tuh gapnya dengan yang paling tercepat Pol Espargaro yaitu Fabio Di Gianantonio. Sedangkan posisi 22, 23, 24 itu mencetak 1 menit 32 detikan. Nah, ini yang menarik sebenarnya bahwa pembalap MotoGP itu sampai posisi 21 gapnya nggak jauh, bahkan nggak nyampe 1 detik mereka gapnya antara yang tercepat dengan yang posisi 21-an. Apakah nanti di race akan seperti ini? Ya, bener banget, bakal seperti ini. Bahkan lap time-nya akan jauh bisa lebih cepat. Karena kita tahu juga kan Mandalika baru aja diaspal ulang. Dan otomatis sirkuitnya tuh akan mulus banget dan juga ya akan jauh lebih nyaman pembalap untuk ngegeber. Terlebih lagi nanti race pada beberapa hari nanti itu bukan cuma MotoGP, ada Idemitsu Asia Talent Cup, terus juga Moto3-nya, ada juga Moto2 dan juga MotoGP. Otomatis ketika race MotoGP itu sirkuit udah sangat bersih ya, udah disapu dulu lah sama ban-ban Asia Talent Cup, terus disapu juga sama pembalap-pembalap Moto3, lanjut disapu lagi oleh pembalap-pembalap Moto2. Dan ketika MotoGP harus turun, itu otomatis sirkuitnya jauh lebih clean dan mereka akan jauh bisa lebih cepat. Seperti itulah kurang lebih ya. Yang saya ketahui memang seperti itu sih karena ya sirkuit itu kan nggak di mana-mana lah. Kalau memang jarang dipakai dia akan jauh lebih kotor lah ya karena debu apa segala macam bisa masuk ke pori-pori aspal dan dia bisa nggak akan maksimal lah ban itu mencengkram aspal tersebut sih sebenarnya. Prediksi menurut saya pribadi, itu Pol Espargaro akan cukup kuat juga di Mandalika, tapi pastinya ya kalau kita lihat susunan ini, pembalap-pembalap dari yang bermesin inline 4 seperti Suzuki ataupun Yamaha kemungkinan juga akan cukup kuat lah. Tapi ya menarik sebenarnya. Catatan waktu ini akan nggak jauh berbeda sebenarnya sih ya. Sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu juga Michelin bakal bawa ban seperti apa lagi untuk seri Mandalika dan juga setupnya seperti apa lagi. Apakah nanti akan turun hujan karena kita nggak bisa memprediksi hal-hal demikian ya. Jadi yang jelas sih kalau melihat saat official test ini Pol Espargaro bakal kuat juga sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar seperti biasa. Saya pengen lihat prediksi-prediksi kalian, ulasan-ulasan kalian dan
Menarik sebenarnya, kita seperti biasa diskusi di kolom komentar, dan ini menjadi sirkuit yang baru, venue yang baru buat MotoGP terlebih dahulu, dan juga Moto2, Moto3 yang sama-sama buta, nggak pernah ngetes duluan di sini karena Moto2, Moto3 nggak ada tes di sini. Dan yang pasti ada pembalap Indonesia, Mario Surraji, dan juga ada 4 pembalap Indonesia di Asia Talent Cup, yaitu Veda Ega Pratama, Raikat Yusuf Fadila, Diandra Trihardika, dan Aan Riswanto. Dukung mereka semua tanpa terkecuali, itu yang terpenting. Dan kita mendukung secara rasional dan sehat ya, karena kalau terlalu berlebih kasihan ya, mereka masih muda-muda, terlalu beban di pundaknya terlalu berat. Bahkan dengan konten-konten yang terlalu lebay, jadinya mereka akan jadi ya aja mereka fokus balapan, raih podium tertinggi buat mereka sendiri, raih poin terbanyak buat mereka sendiri. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Konten kali ini cukup sekian. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.